Di atas kereta api inilah kami melakukan wawancara dengan Devi yang tampak bergelayut mesra pada suaminya. Yang Devi baca dari koran adalah katanya mereka melihat TV di kamar berdua. Sementara menurut Devi memang itu suatu hal yang wajar karena itu kamar kostum gitu loh. Satu-satunya ruangan yang ber-AC. Ya kita ngadem di situ dong berdua di lokasi syuting dan kebetulan pemainnya cuma saya berdua, otomatis yang ada di kamar itu saya dan Aji Mas Said dan beserta para kostumer dan juga para make up gitu loh. Dan kebetulan mungkin juga orang itu melihat pada saat kostumernya keluar. Pemirsa, semoga Anda tahu penyanyi video klip ini adalah Anggun C. Sasmi. Perempuan Indonesia yang 5 tahun terakhir ini menetap di Paris, Perancis dan berkelana ke berbagai negeri di Eropa dan Amerika dalam semangat penyanyi go internasional. Ia sedang berada di Jakarta untuk mempromosikan albumnya yang kedua semenjak ia meninggalkan Indonesia. Lagu yang dinyanyikannya ini berjudul Still Reminds Me yang syairnya ia tulis sendiri. Lagu bertema cinta. Sayang banget gitu Kak, kalau ada cinta yang datang terus kita nggak pelihara. Jadi yang soalnya kan emang, problem-problem di dunia ini datangnya itu dari itu, datangnya itu awalnya itu dari cinta. Sejak usia 11 tahun, sejak masih jadi penyanyi remaja di Indonesia, Anggun sudah menulis lagu sendiri. Sekarang di usia dewasanya, dalam pengembaraan internasionalnya, mengapa selain lagu cinta, ia tidak membuat lagu yang berkaitan dengan situasi sosial Indonesia sekarang? Gini ya, soalnya kan di Indonesia tuh citra di luar, citra Indonesia tuh sangat nggak oke banget gitu. Kalau dari yang kemarin tuh ada pembunuhan-pembunuhan di Timur Timur, ganti presiden, terus yang pokoknya tuh dari sisi ekonomi, politik, Indonesia tuh lagi nggak bener banget. Jadi citranya di luar tuh kalau kalau setiap kali kita lihat di koran-koran atau di majalah pasti nggak bener. Jadi buat saya sebagai orang Indonesia untuk ngomongin sesuatu, untuk ngasih tanggapan tentang itu, kayaknya tuh, sifatnya tuh terlalu personal untuk dimasukin ke musik. Buat saya tuh musik tuh hanya satu ajang enjoy ya, kita tuh untuk, have a good time lah, bukan untuk ngasih pandang. Saya kan bukan penyanyi politik. Makanya Anggun menyanyi tentang cinta saja. Pemirsa, wawancara dengan Anggun ini kami ambil hari Selasa lalu. Oh ya, bulan Desember besok Anggun nyanyi di depan ini, Paus. Begitulah kebahagiaan seorang penyanyi manakala memperoleh kesempatan yang sangat langka itu. Pemirsa, sekarang kita lihat gambar ini. Gambar Anggun C. Sasmi 3 tahun yang lalu. Waktu itu dalam kunjungannya ke Indonesia untuk mempromosikan albumnya yang pertama sejak go internasional, rambutnya masih panjang. Tapi sekarang sudah dipotong lebih pendek. Iya, soalnya kan Anggun dari dulu kan rambutnya panjang, terus nggak ada apa-apain, terus ya udah sekarang dipotong aja, biar kepingin aja. Apa pekerjaan Anggun sehari-hari? Ia cuma menyanyi. Ini sekarang kita kan promotor di Indonesia, udah gitu ke Singapura, terus ke Malaysia, mungkin ke Thailand, terus balik ke Prancis, terus ke Italia, terus ke Belgia, Swiss. Begitu jauh ia menjelajahi dunia. Di belahan bumi sana tidak ada bau Indonesia. Anggun malah kangennya ini loh, apa sih, harumnya kretek. Oh, Rumi Kretek. Soalnya kan terus udah gitu Kak, kalau di sini kan abis hujan kan baunya kan enak. Di sana kan enggak. Di sana tuh mereka kan ngerokoknya kan malah sigar gitu ya, cerutu. Oh, bikin bikin pusing loh. Anggun bersuamikan orang Perancis yang selalu menyertainya menjelajah dunia untuk penyanyi. Perjalanan demi karir sang istri. Karena itu, mereka belum ingin punya anak sekarang. Anggun tuh kepengen punya anak tuh kalau emang bener-bener udah saatnya. Sekarang ini tuh belum saatnya. Beginikah seorang profesional? Tapi yang jelas Anggun C. Sasmi memang mempunyai obsesi yang sangat dahsyat untuk menjadi penyanyi kaliber dunia. Tidak sekedar jago kandang. Try to spend my time with somebody new, but everyone still reminds me of you. Bagaimana rasanya digoyang isu selingkuh? Itu dialami oleh Devi Permatasari. Kita simak bagaimana Devi mengatasi semuanya itu. Belakangan ini muncul kabar tidak sedap tentang Devi Permatasari. Ia digosipkan terlibat affair dengan Aji Mas Said, aktor yang juga suami penyanyi seksi Reza Artamevia. Pekan lalu kebetulan kami satu kereta dengan Devi dan Chandra suaminya dalam perjalanan Jakarta-Surabaya. Di atas kereta api inilah kami melakukan wawancara dengan Devi yang tampak bergelayut mesra pada suaminya. Yang Devi baca dari koran adalah katanya mereka melihat TV di kamar berdua. Sementara menurut Devi memang itu suatu hal yang wajar karena itu kamar kostum gitu loh.
satu-satunya ruangan yang ber-AC. Ya kita ngadem di situ dong berdua di lokasi syuting, dan kebetulan pemainnya cuma saya berdua, otomatis yang ada di kamar itu saya dan Aji Mas Said dan beserta para kostumer dan juga para make up gitu loh. Dan kebetulan mungkin juga orang itu melihat pada saat kostumernya keluar gitu kan, bisa aja. Devi dan Aji membintangi sinetron yang sama ketika gosip ini merebak. Ya kan, ya kita namanya Devi manusia, nggak menutup kemungkinan ada yang nggak suka sama Devi, bisa aja kan. Terus juga mungkin juga dari pihak Aji juga seperti itu, gitu. Mungkin ada yang nggak suka dengan Aji, mungkin aja gitu. Apakah Devi sudah membicarakan soal ini dengan Aji? Ya jelas, karena memang menyangkut kita berdua ya otomatis jadi telepon-teleponan gitu. Ini di keluaran ini ada loh kita berdua loh gitu. Jadi yang saling ngobrol. Yang membuat Devi tenang, suaminya menganggap gosip itu angin lalu. Anggap aja angin lalu, toh suamiku juga percaya sama aku, dan juga dia kan ibaratnya kan sekarang ada handphone yang bisa ngabsen aku setiap jam, kamu lagi ada di mana, sama siapa, gimana gitu. Devi Permatasari dan gosip, rasanya ia sudah kebal. Sudah terlalu banyak gosip menghajarnya. Dulu digosipin lesbian, gosip terakhir waktu itu katanya cerai, terus yang ada digosipin lagi selingkuh gitu-gitu. Ya udah banyak nih, udah kebal digosipin. Dan dari semua itu, kabar selingkuh dengan Aji Mas Said ini membuatnya sangat gerah. Ya gosip yang paling besar adalah gosip selingkuh ini gitu. Sebelumnya lesbian angin lalu, cerai angin lalu, ini selingkuh udah gitu sama orang yang udah punya istri dan istrinya lagi hamil lagi kan. Gila aja gitu loh. Seberapa besar sih gosip ini sudah merebak? Dan gosip ini juga masih dari tahap awal ya, maksudnya belum begitu menyebar sekali. Jadi keluarga juga ada yang udah tahu, ada banyak juga yang belum tahu gitu. Dan Devi berusaha meredamnya dari sekarang aja, maksudnya wartawan Devi klarifikasi semua gitu. Saya tidak selingkuh pokoknya. Saya berdua dengan suami saya sekarang ini. Masih sayang-sayangan, masih cinta-cintaan. Demikianlah pemirsa tentang Devi Permatasari dan gosip. Yang jelas Devi dalam perjalanan Jakarta-Surabaya ini tampak mesra sekali dengan Chandra suaminya. Ini membuat kami tidak percaya pada gosip tersebut. Berbicara tentang isu atau gosip selalu menarik kalau itu terjadi pada orang-orang terkenal termasuk artis. Bella Saphira juga menyadari kemungkinan gosip menghampirinya. Karena itu ia selalu berjaga-jaga. Pertama-tama kami bertanya pada Bella Saphira apakah gosip itu perlu dibantah atau tidak. Bagusan sih didiemin ya, cuman ada kalanya harus kita kasih klarifikasi juga. Sekali, once in a while lah harus ngomong juga. Tapi lebih baik sih diem aja. Itulah jawaban Bella di saat ada gosip. Yang paling gregetan ya sesuatu yang tidak terjadi pada diri saya, tapi itu dihembus-hembuskan gitu, seakan-akan itu begitu, padahal tidak. Kabar-kabar bohong itu perlu saksi untuk membantahnya. Dan Bella mempunyai orang-orang yang siap menjelaskan bila ada gosip yang bohong. Saya punya community ya, saat ini tuh orang-orang yang sekian puluh orang yang bekerja dengan saya, jadi mereka tahu gitu. Saya di lokasi itu gimana, saya di rumah dengan keluarga saya gimana, saya dengan teman-teman saya gimana, jadi nggak ada masalah. Sekian orang yang mereka tahu itu akan bisa memberi kejelasan terhadap yang lainnya. Begitulah cara Bella Saphira membentengi diri. Ia perlu banyak saksi untuk menepis gosip yang sewaktu-waktu bisa menghajarnya. Dulu namanya MA, sekarang sudah berubah menjadi 9 Season. Begitulah grup vokal tersebut berganti nama. Kabar pendek ini hanya untuk mengingatkan Anda bahwa MA adalah 9 Season dan 9 Season adalah MA. Grup vokal yang berganti nama. Dulu bernama MA, sekarang berubah nama menjadi 9 Seasons. Akhirnya ketemu lagi dengan 4 cowok yang kemarin lagi nyari nama. Ngomong-ngomong namanya udah ketemu belum? Alhamdulillah udah ketemu, berkat bantuan Kabar Kabari. Ketika hendak berganti nama, mereka memang memasang pengumuman di Kabar Kabari. Sejumlah nama pun kemudian diusulkan oleh para penggemar, hingga terpilihlah sebuah nama dari usulan seorang penggemar di Purwokerto, Jawa Tengah. Ada satu pengirim dari Purwokerto, namanya lupa gua. Ada deh, nanti udah kita hubungin. Dia kirim namanya Seasons. Tapi udah gitu kita pikir-pikir, bagus sih namanya, cuma kayaknya ada yang kurang nih gitu. Akhirnya kita tambahin dengan 9 di depannya. Jadilah nama itu menjadi 9 Seasons, yang artinya 9 musim. 9 tahun kita tuh berkarir di musik dengan membawa nama MA dulu. Dengan nama baru sekarang 9 Seasons. MA adalah masa lalu dengan 2 anggotanya keluar. Kini dengan seorang anggota baru, nama pun mesti berubah. Mudah-mudahan dengan nama ini kita bisa lebih bisa lebih fresh lah gitu loh. Bisa lebih tidak
tercompare dengan masa lalu kita lah paling enggak gitu. Pemirsa, yang ini adalah gambar lain saat Ricky anggota Nine Seasons berulang tahun di atas kereta api hari Sabtu lalu. Secara sederhana dipimpin Taufik Safalas, ulang tahun Ricky dirayakan dalam perjalanan Jakarta-Surabaya. Artis-artis yang ada di kereta api itu menyalami Ricky di ulang tahunnya yang ke-27. Mereka semua adalah anggota rombongan artis Jakarta yang ikut memeriahkan acara Lomba Mirip Bintang Kabar-Kabari yang diselenggarakan di Go Skate Surabaya hari Minggu lalu. Pemirsa, bekerja sama dengan Panasonic Award 2000 dan RCTI, Kabar-Kabari telah menyelenggarakan acara Lomba Mirip Bintang di Bandung tanggal 8 Oktober lalu dan di Surabaya tanggal 15 Oktober lalu. Pemirsa, inilah yang terjadi hari Minggu lalu di Gedung Go Skate Surabaya. 154 peserta mengikuti Lomba Mirip Bintang Kabar-Kabari. Yang ini merasa dirinya mirip Mami, pelawak Sri Mulat. Tapi yang paling berani adalah ini. Ia yakin dirinya mirip Zarima yang kini menghuni lembaga pemasyarakatan karena kasus narkoba. Sedangkan bocah ini berani ikut lomba karena mengira dirinya seperti Tasya. Dan yang ini coba tebak mirip siapa? Anda benar kalau menjawab mirip Tessy. Lantas ini ia yakin dirinya seperti Teuku Ryan. Kalau yang ini, dari kostumnya saja Anda barangkali bisa menebak ia mirip siapa. Betul, mirip Basuki. Peserta lainnya adalah ini. Pantaskah ia mengaku seperti Sarah Azhari? Selanjutnya pemirsa, yang paling menggemparkan pengunjung Gedung Go Skate Surabaya adalah peserta yang ini. Ia sangat pede ketika mengatakan dirinya Mbak Desi Ratnasari. Pemirsa, mari kita dengarkan pengakuan para finalis mengenai diri mereka mirip artis siapa. Sugeng. Merasa mirip? Iya benar. Mami. Dian Pawitri, Bella Safira, Rini Prastuti, Desi Ratnasari. Mulyono, mikir Jamar Mirdad. Saya Edi Mulya mirip Basuki. Nama Edo. Mirip Reza. ini siapa namanya? Mima. Mirip siapa? Mima. Ya, mirip siapa sayang? Tasya. Tasya. Oke, kamu? Nama? Nama Kiki Verina mirip Sarah Azhari. Nama saya Erwin mirip Tessy. Nama saya Esti mirip Tamara Blesens. Mirip Jin aja dah. Mirip Tengku Firmansyah. Azwar Effendi. Dewi Jarima. Apa? Ya, namanya. Nama saya Yan Wisnu. Mirip Osi Saputra. Begitulah pengakuan orang-orang yang merasa diri mirip artis-artis terkenal ini. Selanjutnya, juri pun harus memutuskan dua pemenang pria dan wanita. Terpilih sebagai pemenang pria adalah dia yang konon mirip dengan Tessy. Sedangkan pemenang wanitanya adalah peserta nomor 12 yang konon mirip Sarah Azhari. Kepada dua pemenang ini banyak hadiah membanjiri mereka. Dan nanti pada tanggal 17 November, mereka akan ditanggung gratis pergi ke Jakarta untuk menyaksikan langsung acara Panasonic Awards 2000.